Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kegiatan MPLS kelas 1, kelas 2, kelas 3 semua jurusan di SMK Muhammadiyah Salatiga, jurusan teknik instalasi tenaga listrik, jurusan teknik permesinan, jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dan tata busana. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Sebelum materi saya sampaikan, perkenalkanlah terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nurdin. Saya sebagai Waka, Humas dan Hubin SMK Muhammadiyah Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi budaya industri di sekolah. Marilah kita lihat pada slide yang ada. Budaya industri di sekolah maksudnya adalah budaya industri yang dilakukan di industri, yang diterapkan di sekolah. Harapannya sebelum siswa semuanya terjun di industri, sekolah sudah mempersiapkan dan memberikan satu suasana industri, bagaimana budayanya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana budaya industri yang diterapkan di sekolah. Artinya bahwa yang berlaku di industri akan kita latih, akan kita berikan materi dan kita aplikasikan dalam kegiatan sekolah, sehingga pada akhirnya anak-anak atau siswa-siswa yang nantinya akan terjun di dunia industri atau perusahaan akan sudah siap dan mengetahui terlebih dahulu apa yang terjadi, apa yang dilakukan di industri. Training 5R. Di industri juga menerapkan 5R. 5R adalah kepanjangan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Budaya kerja di lingkungan industri. Bisa kita pahami, industri atau perusahaan akan mengimplementasikan standar sikap kerja, tidak hanya sebatas pengertian atau penjelasan atau materi-materi yang sifatnya dipahami dan dihafalkan saja, tetapi juga memahami maksud-maksud yang terkandung di dalam setiap sikap kerja terhadap faktor. Yang pertama adalah keselamatan dan keamanan, kualitas, kuantitas, biaya, dan manusia. Yang diterapkan dalam pekerjaan di dalam industri ada beberapa yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah satu kebiasaan yang harus dipahami dan dimengerti dan nantinya pada industri harus dilaksanakan. Yang kedua adalah basic mentality, dasar mental pada pekerja. Kemudian yang ketiga adalah 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nanti akan kita lihat apa yang kita maksud dengan 5R tersebut. Kemudian yang keempat adalah KZT. K-nya adalah kiken atau bahaya, Y-nya adalah yoci atau duga, training atau latihan. Kemudian yang kelima, dalam pekerjaan juga diterapkan APD, alat pelindung dan diri. APD adalah singkatan dari alat pelindung diri. Setiap pekerjaan yang ada di perusahaan yang membutuhkan pelindung diri wajib untuk dikenakan. APD yang dipakai sesuai dengan kebutuhan pada unit pekerjaan. Di SMK Muhammadiyah juga demikian, menerapkan APD, alat pelindung diri. Di jurusan teknik instalasi tenaga listrik juga memiliki APD yang spesifik. Jurusan teknik pemersinan dalam pekerjaan di bengkelnya juga memiliki APD yang spesifik. Di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif juga memiliki APD yang spesifik. Di jurusan
tata busana juga memiliki APD yang spesifik. Yang keenam, diterapkan dalam pekerjaan di industri adalah JI, Job Instruction. Yang ketujuh adalah QCC, Quality Control Circle. Yang kedelapan, pada pekerjaan diterapkan penulisan laporan. Setiap pengerjaan harus ada dokumennya, ada laporannya. Kemudian yang kesembilan adalah Horenso, panjangan dari Hokoku, atau melaporkan, Len Raku, atau menghubungi, Sodan, atau meminta nasihat. Yang ke-10 adalah dalam pekerjaan diterapkan Kaizen. Kai adalah perubahan, Zen adalah baik. Pada pekerjaan di dalamnya mempunyai atau diharapkan atau diwajibkan untuk ada perubahan kebaikan dalam kualitas, kuantitas hasil. Yang ke-11 adalah presentation skill. Demikian yang saya sampaikan untuk tahapan awal ini. Beberapa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan satu gambaran betapa pentingnya kita mempelajari budaya industri. Kita lihat contoh penataan bengkel dan kemudian kita bisa memahami ada cat hijau, cat merah, cat kuning. Ini tidak sekedar cat tapi mempunyai makna. Bisa kita lihat di slide, kita lihat di bengkel permesinan. Ini adalah bengkel teknik permesinan SMK Muhammadiyah Salatiga yang sudah berstandarkan industri, baik standar alat, standar ruang, dan standar sarana prasarana yang ada. Kita lihat pada gambar bahwa di sana ada jalur atau jalan yang dicat warna hijau. Ini artinya bahwa semua yang berjalan melalui jalur hijau tidak diperkenankan orang berjalan di area atau cat berwarna merah. Ini berhubungan dengan keselamatan kerja, keselamatan orang yang berjalan. Kemudian warna biru di lingkungan mesin itu adalah area pekerja. Bisa dilihat di gambar yang lain. Ini juga gambar berikutnya, jalur-jalur yang harus siswa pahami semuanya. Jalur hijau untuk berjalan, jalur merah untuk satu area kerja, dan dilarang berjalan. Bisa kita lihat di gambar yang lain. Ya, ini bisa kita lihat. Kita lanjutkan di yang lain. Jadi suasananya sudah suasana perusahaan. Kita lihat di jurusan otomotif. Ini sedikit berbeda, akan tetapi prinsipnya sama, bahwa jalur hijau di sana adalah untuk berjalan kaki. Kemudian area di luar dari itu adalah area kerja. Bisa kita lihat di gambar yang lain. Kita lihat bahwa 5R itu juga implementasinya atau aplikasinya kepada satu penataan. Diwajibkan bahwa sebelum kondisi dan posisi alat rapi, kemudian bekerja, proses bekerja, pada akhirnya alat itu disusun sesuai dengan kondisi awal pada keadaan rapi dan tertata baik. Kita lihat keadaan sebelum penataan alat, kemudian penempatan werpak pada posisi yang kurang tepat dan tidak teratur, dan sesudahnya harus pada kondisi tertata dengan baik dan teratur. Mungkin bisa dilihat di gambar lain. Coba perhatikan penataan di bagian sebelah kiri dengan komponen-komponen yang tidak tertata dengan rapi. Pada budaya industri mengisyaratkan atau mengharuskan bahwa seperti gambar di sebelah kanan, dalam keadaan rapi dan kelihatan lebih enak dipandang mata. Ini beberapa gambar contoh, masih banyak kondisi-kondisi yang ada di sekolah yang disesuaikan dengan industri. Pada kesempatan kali ini cukup contoh yang saya berikan. Nanti siswa-siswi semuanya akan melihat secara langsung dan bisa mempraktekkan pemahaman yang saya sampaikan. Demikian apa yang saya sampaikan.
untuk pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan materi budaya industri di sekolahan. Terima kasih pada siswa semuanya. Harapannya kalian tetap semangat, selalu sehat, menjaga prokes, protokol kesehatan, dan selalu olahraga untuk menjaga kesehatan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, dan SMK Muhammadiyah jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.